Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evrilia Nadifa dengan NIM 22129144 dari kelas 22 BP06. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam erosi dan penyebab terjadinya erosi serta abrasi dan energi alternatif. Untuk memenuhi tugas konsep dasar bumi, antariksa, dan kimia yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Yusda Amini MP. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitunya erosi. Menurut Dirjo Sumarta pada tahun 1991 mengemukakan erosi adalah pengikisan atas batuan-batuan yang dilakukan oleh air, es, angin yang mengikis. Karena adanya pelepukan, maka lapisan-lapisan batuan pun menjadi gembur, sehingga lebih mudah terkikis. Erosi sebenarnya merupakan proses alami yang mudah dikenali, namun kebanyakan tempat kejadian ini diperparah oleh aktivitas manusia dalam tata guna lahan yang buruk, penggundilan hutan, kegiatan pertambangan, perkebunan, dan peladangan, kegiatan konstruksi atau pembangunan dan tidak tertata dengan baik, dan pembangunan jalan. Untuk materi selanjutnya, macam-macam erosi. Macam-macam erosi yang pertama yaitu adanya ablasi. Ablasi merupakan proses erosi oleh air yang mengalir. Gesekan air yang bergerak akan membawa material tanah dan semakin cepat, aliran air akan semakin besar oleh tanah yang dibawa. Pengikisan oleh air sungai berlangsung terus-menerus di daerah curam, mengakibatkan dasar sungai berbentuk V. Adanya jurang atau ngarai, aliran deras, dan air terjun. Karena lereng yang curam, maka pengikisan terjadi secara vertikal. Jika lerengnya landai sampai datar, maka pengikisan terjadi secara horizontal. Untuk jenis yang kedua yaitu abrasi. Abrasi merupakan proses erosi yang disebabkan oleh air laut. Tinggi rendahnya erosi akibat gelombang laut dipengaruhi besar kecilnya kekuatan gelombang. Erosi oleh air laut merupakan pengikisan di pantai oleh pukulan gelombang laut secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Untuk jenis yang kedua, ekserasi, merupakan erosi yang disebabkan oleh salju atau es. Pengikisan ini terjadi di daerah yang memiliki 4 musim. Pada saat musim semi, terjadi erosi oleh gletser yang meluncur menuruni lembah, akibatnya lereng menjadi lebih terjal. Contohnya pada pantai Fjord, yaitu pantai dengan dinding yang berkelok-kelok. Yang keempat, deflasi, merupakan erosi oleh angin karena pasir yang dibawa angin membentuk batuan sehingga batuan akan terkikis oleh pasir yang terbawa angin. Pengikisan oleh angin banyak terjadi di daerah gurun atau di daerah beriklim kering. Untuk penyebab terjadinya erosi sendiri, yang pertama bisa jadi diakibatkan oleh iklim, yang kedua tanah, yang ketiga topografi, yang keempat tanam penutup tanah atau vegetasi, yang kelima manusia. Untuk materi yang kedua yaitu abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh kekuatan gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Ada yang mengatakan abrasi sebagai erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipengaruhi oleh gejala alam dan tindakan manusia. Tindakan manusia yang mendorong terjadinya abrasi adalah pengambilan batu dan pasir di pesisir pantai sebagai bahan bangunan. Selain itu, penebangan pohon-pohon pada hutan pantai atau hutan mangrove memacu terjadinya abrasi pantai lebih cepat. Untuk macam-macam abrasi sendiri, yaitu yang pertama ada abrasi pantai. Terjadi sebagai akibat dari dua permukaan yang bergesekan satu sama lain, sehingga mengakibatkan arusnya salah satu atau kedua permukaan tersebut. Pada kasus ini, daratan menjadi terkikis seiring waktu karena terus bergesekan dengan permukaan air. Proses abrasi terjadi ketika hembusan angin yang kuat menerpa permukaan laut. Untuk jenis yang kedua, abrasi angin. Abrasi angin sering terjadi di daerah pegunungan di mana angin sering berembus dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, bebatuan yang menjadi penyokong tanah mulai terkikis dan jatuh ke bawah. Hal tersebut dapat terjadi terus-menerus sampai daratan habis. Risiko ini dapat dikurangi dengan memperkuat struktur tanah di tempat pemukiman lewat penggalian ulang, lalu menambahkan tanah dari tempat lain.
Macam-macam yang ketiga yaitu abrasi batu. Abrasi batu terjadi di daerah gurun yang punya banyak kandungan batu dan pantai dan pasir. Abrasi batuan terjadi ketika batuan saling bertabrakan dan bergesekan satu sama lain. Jika tabrakan antar batu cukup kuat, hal tersebut dapat menyebabkan bongkahan batu pecah menjadi dua atau lebih. Ketika jenis abrasi tersebut bisa dikatakan bahwa abrasi pantai paling sering terjadi di Indonesia. Tercatat telah terjadi 44 kali bencana abrasi pantai di Indonesia hingga akhir tahun 2021. Abrasi paling parah terjadi di Demak dan Bali pada tahun 2021. Untuk abrasi pantainya bisa kita lihat pada gambar di samping. Untuk penyebab terjadinya abrasi disebabkan oleh naiknya permukaan air laut di seluruh dunia karena mencernya lapisan es di daerah kutub bumi. Mencernya lapisan es ini merupakan dampak dari pemanasan global yang terjadi belakangan ini. Seperti yang kita ketahui, pemanasan global terjadi karena gas-gas CO2 yang berasal dari asap pabrik maupun dari gas buangan kendaraan bermotor, menghalangi keluarnya gelombang panas dari matahari yang dipantulkan oleh bumi. Sehingga panas tersebut akan tetap terperangkap di dalam atmosfer bumi dan mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat. Suhu di kutub juga akan meningkat dan membuat es di kutub mencair. Air lelehan es itu mengakibatkan permukaan air di seluruh dunia akan mengalami peningkatan dan akan menggores daerah permukaan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya abrasi sangat erat kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Dan materi yang terakhir adalah energi alternatif. Untuk energi alternatif sendiri ada yang pertama energi matahari, energi panas bumi, dan energi angin. Hanya itu materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.